Apa sih yang harus kamu kuasai paling utama skill ketika menjadi seorang agen properti? Nah, di program Renew Mindset kali ini kita akan bicara tentang itu ya. Apa sih skill utama yang harus kamu kuasai? Buat saya, skill utama yang harus kamu paling kuasai di top priority number one adalah bukan kehebatan kamu marketing, bukan kehebatan kamu sales, bukan kehebatan kamu promosi, tapi kehebatan kamu melakukan sebuah negosiasi. Sebuah negosiasi inilah yang akan membuka pintu bisa terjadi sebuah kesepakatan atau penjualan. Tanpa negosiasi, agak susah terjadi kesepakatan. Dan tanpa keahlian negosiasi, berarti bisnis kamu akan secepat mungkin bisa digantikan dengan teknologi. Yang seperti hari ini terjadi ketika kamu mau membeli sebuah handphone, yang kamu lakukan adalah mengambil marketplace, entah itu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan apapun itu, kamu akan men-search harga yang paling murah. Kalau terjadi seperti itu, price war seperti itu, nasib kamu akan tergantikan dengan teknologi yang tadi. Mereka nggak butuh kamu lagi. Oleh karena itu, mumpung properti belum terkena dampak secara langsung seperti handphone, yuk kita kuatin negosiasinya. Oke? Nah, masalahnya ketika negosiasi ini melibatkan 3 orang. Minimal 3 orang. Yaitu kamu jadi agen properti, pembeli, dan penjual. 3 nih yang akan melibatkan. Dan semuanya punya gaya, cara berpikir, latar belakang pendidikan, status ekonomi, status pernikahan, dan banyak lagi yang mempengaruhi ketika bernegosiasi. Sehingga negosiasi menjadi sesuatu yang menarik, menyebalkan, menyedihkan, seru, wah semua campur di situ. Ujung-ujungnya kalau kamu berhasil melakukan negosiasi bisa terjadi penjualan. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 tips bagaimana bisa bernegosiasi dengan baik. Teknik negosiasi saya nggak bahas, tapi konsep frame-nya negosiasi seperti apa yang saya mau bahas hari ini. Waktu kita bertemu dengan orang bernegosiasi, usulan saya ada 3 hal ini nih, segitiga yang harus kamu benar-benar pelajarin. Ya, segitiga seperti apa, nanti kamu bisa lihat di gambar berikutnya ya. Nah, yang pertama adalah kamu tuh harus pakai nih telinga, listen. Ya. Bukan hanya sekedar mendengar lah. Listen tuh mendengar, benar-benar mendengar, merasuk ke dalam. Kamu bisa setiap kata-kata yang diomongkan kita benar-benar ambil ke dalam. Ya, bukan hanya sekedar mereka ngomong kita iya aja, tapi kepala kita kemana-mana. Tapi di kepala kita tuh kita udah siapin kata-kata untuk membantah dia, kata-kata untuk menghandling objection statement dia. Salah nggak? Tidak. Tapi usulan saya boleh nggak? Listen. Karena dalam negosiasi, jawaban negosiasi jangan-jangan bukan di lawan negosiasinya, tapi di statement dia yang kita bisa balikkan, di statement dia yang kita bisa framing, di statement dia yang kita bisa perjelas, perbesar. Oke, oleh karena itu listen. Kalau listen artinya mulutmu ditutup, pikiranmu ditutup, dengarkan semaksimal mungkin yang bisa didengar. Oke, habis seperti itu, yang kedua adalah tadi udah dengar nih, sudah masuk semua berita, informasi semua udah masuk, kamu olah di kepala nih. Yang kedua ini makanya saya sebut understanding. Setiap kata-kata yang ada, setiap kalimat, setiap data, setiap fakta, setiap bantahan, setiap apapun itu, di kepala kamu coba nih, kepala kamu berputar, berpikir, pahami latar belakang dia, pahami kenapa dia ngomong. Meskipun itu beda dengan kamu kan. Melelahkan? Iya, negosiasi. Tapi serunya di sini gitu. Ketika kamu bisa memahami cara berpikir dia, memahami ketika kenapa dia ngomong begitu dan kita sambungkan dengan latar belakang hidup dia, wah, kayaknya kamu bisa memahami isi kepala dia. Oleh karena itu, kamu benar-benar butuh understanding. Ketika kamu memahami apa yang ada di kepala dia, argumen dia, kamu bisa melakukan negosiasi yang jauh lebih baik ketimbang berbantah-bantahan, ketimbang negosiasi mengandalkan urat. Ya, ini jauh lebih smooth dan jauh lebih mulus. Yang berikutnya, yang ketiga, dari sini naik ke sini, turun ke sini, ke hati. Oleh karena itu, kamu harus connect sama orangnya. Kalau kamu nggak bisa bikin connect, nggak bisa bikin building relationship yang baik dengan orangnya, dia nggak akan dengar kamu kok. Semengerti-ngertinya kamu harus mencampaikan dengan ucapan kan, negosiasi nanti. Kalau nggak connect di hati,
Dia akan underestimate kamu, dia akan menganggap kamu nggak jelas, akan memandang rendah kamu. Nah, kalau 3 segitiga ini kamu lakukan, mulai dari listen, understanding, dan connect, rasanya negosiasi saya nggak bilang gampang, tapi menjadi lebih seru. Dan ketika kamu berhasil menjadikan sebuah kesepakatan atau penjualan karena negosiasi yang kamu lakukan kepada penjual dan pembeli, rasanya luar biasa sekali kan. So, agen properti dimanapun kamu berada, usulan saya, yuk negosiasi. Belajar tentang negosiasi semaksimal mungkin. Nah, negosiasi kamu butuh komunitas yang bisa mensupport kamu belajar negosiasi, terus mengupdate, mengembangkan skill komunikasi dan negosiasi kamu. Oleh karena itu, saya sedang membangun sebuah komunitas besar bernama Warrior Property Agent Community. Di komunitas ini kita mau sama-sama belajar, komunitas ini kita mau sama-sama mengembangkan potensi, sehingga satu hari kelak kamu menjadi seorang agen-agen yang punya performa yang baik, punya pencapaian yang baik, dan ujung-ujungnya doa saya adalah kamu punya penghasilan yang maksimal. So, segera bergabung, ada nomor di bawah ini yang bisa kamu hubungi, dan kita akan berjumpa di komunitas itu. Sampai jumpa.